Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sistem endokrin. Nah, ini akan saya putarkan suara dari rekaman di My Class. Karena rekaman di My Class itu PowerPoint-nya kurang begitu jelas, maka ini saya ulang. Terus PowerPoint saya tayangkan lagi supaya lebih jelas ya. Nanti juga sekalian reviewnya. Yang di My Class tidak ada reviewnya. Ya, baiklah, tolong diperhatikan penjelasan berikut ini. Melihat struktur dan karakteristik dari beberapa kelenjar yang menghasilkan hormon. Ya, baik, kita mulai dengan preparat yang pertama. Ini adalah kelenjar suprarenalis ya. Sesuai dengan namanya, jadi kelenjar ini ya suprarenal. Jadi dia terletak di atas organ ginjal. Jadi strukturnya mirip, bisa dikatakan seperti topi ya, kelenjar suprarenalis ya. Oke, untuk kelenjar suprarenalis atau kelenjar adrenal ini itu terdiri atas dua komponen utama ya, dua komponen besar, yaitu bagian korteks ya, bagian korteks atau bagian luar, kemudian bagian dalam atau bagian medula ya. Jadi nanti di bagian korteks ini nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa zona-zona penting berdasarkan karakteristik dari unsur penyusunnya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke bagian luar ya atau korteks, kita lihat ini ada pembungkus ya atau kapsula terdiri atas jaringan ikat fibrus ya, ini kapsula yang melapisi bagian terluar dari kelenjar ini ya atau bagian korteks ya. Oke, kemudian tepat di bawah kapsula ini nanti mulai ada zona pertama ya dari bagian korteks, yaitu zona glomerularis ya. Jadi di sini dia zona glomerularis terdiri atas sel-sel yang berbentuk seperti busur panah atau glomerulus ya. Jadi dia bentuknya seperti susunannya seperti membulat ya, ini ya. Jadi di sini untuk zona glomerulus ini terdiri atas kira-kira persentasenya sekitar 15% dari proporsi korteks ya. Jadi dia mengisi 15% ya. Kemudian di sini dia mempunyai fungsi yaitu menghasilkan hormon mineral kortikoid ya. Perlu diingat di sini, jadi pada zona glomerulus yang bentuk selnya seperti busur panah ini menghasilkan hormon mineral kortikoid ya. Kemudian tepat di bawahnya ini zona baru yaitu zona fasciculus ya. Jadi zona fasciculus sesuai dengan namanya juga, jadi dia terdiri atas garis-garis lurus, lajur-lajur lurus yang susunannya tegak lurus dengan permukaan korteks kelenjar adrenal ini ya. Jadi dia seperti lajur lurus, sel-selnya itu susunannya seperti itu. Kemudian sel-sel ini di sini dia mempunyai yaitu menghasilkan hormon glukokortikoid dan androgen adrenal ya. Perhatikan di sini dia mempunyai peran yang berbeda dengan yang sel di zona glomerulus ya. Kemudian kita beralih ke yang retikular ya. Jadi zona yang ketiga, zona yang terakhir dari bagian korteks berbatasan dengan medula itu adalah zona retikularis ya. Dengan namanya juga di sini susunan selnya atau struktur selnya itu dia berbentuk seperti anyaman tali tidak teratur atau retikular ya, sehingga dinamakan dengan retikularis ini ya. Jadi susunan selnya itu tidak teratur ya, seperti anyaman tali tidak teratur ya. Ini adalah bagian dari zona-zona yang ada di korteks. Nah, dia fungsinya juga sama kalau retikular ini fungsinya adalah menghasilkan
hormon glukokortikoid dan androgen adrenal ya, dengan yang zona fasciculus ya. Kemudian kita memasuki yang zona paling dalam atau bagian dalam dari kelenjar adrenal ini adalah bagian medula ya. Kita lihat di sini kalau dilihat dari struktur selnya ini mempunyai plasma yang jernih ya atau agak pucat ya. Kita lihat mungkin ada pembesaran kuatnya. Oh ya, ini pembesaran kuatnya. Oke. Saya kembalikan dulu ya. Jadi kalau yang ini nanti kalian menggambar di pembesaran lemahnya itu seperti ini ya. Jadi nanti di pembesaran lemah dengan pembesaran objektif 10 kali, kalian akan menggambar tampilan seperti ini ya, lengkap dari bagian kapsula sampai bagian korteks, kemudian bagian medula, seperti itu. Kemudian untuk bagian yang nanti laporan untuk pembesaran kuatnya dengan pembesaran lensa objektif 40 kali, diharapkan nanti kalian bisa menggambar dengan jelas bagaimana susunan atau struktur selnya pada masing-masing zona di korteks ya. Jadi kalian nanti bisa menggambarnya seperti ini untuk pembesaran kuatnya. Jadi nanti tersusun ya dari mulai kapsula sampai dengan zona-zona yang ada di bawahnya. Ini dia sel-sel tadi yang saya bilang, dia susunannya, strukturnya membentuk seperti busur panah ya atau membulat ya. Ini dia untuk yang zona fulus ya. Kemudian kita lihat, nah ini di sini kita mulai lihat zona fasciculus ya, yang seperti saya bilang, jadi susunan struktur selnya, ini sel-selnya, itu dia seperti lajur-lajur lurus ya, dia tegak lurus dengan permukaan luar dari kelenjar suprarenal ya. Di sini bisa kita lihat, nanti kalian menggambarnya juga seperti ini ya, untuk zona fasciculus ya. Kemudian ini adalah zona yang terdalam dari korteks dengan medula. Kita lihat di sini susunan selnya itu dikatakan dia tidak teratur ya. Jadi ada yang lurus, yang membulat ya. Jadi dia seperti anyaman yang tidak teratur ya, tidak tersusun rapi, yaitu retikular ya. Dikatakan seperti anyaman yang teratur. Ini zona retikularis. Nah, ini untuk pembesaran kuatnya, nanti kalian menggambar dalam kotak ya di laporan. Kemudian nanti di situ kalian bisa menggambarkan lebih jelas susunannya dari mulai kapsula hingga zona paling dalam ya, yaitu retikularis ini ya. Oke, baik, kita mulai dengan preparat yang kedua, yaitu tiroid gland ya, atau glandula tiroid. Jadi kelenjar tiroid ini letaknya dia di depan di leher ya, di bagian depan, yaitu glandula tiroid. Dia terdiri atas dua pasang ya. Nah, nanti di sini kita akan melihat tulisan dari kelenjar ini setelah diproses secara histologis. Kita melihat nanti akan ada karakteristik sel bentukan-bentukan dari kelenjar tiroid itu seperti ini ya. Jadi nanti di dalam irisan tersebut diamati di bawah mikroskop itu terdapat bentuk-bentuk folikel ya, folikel-folikel yang ukurannya kita lihat dia tidak sama besar ya. Jadi folikel-folikel ini dia berisi massa koloidnya. Jadi ini penting sekali. Jadi folikel-folikel ini itu mengandung massa koloid yang fungsinya untuk menyimpan bahan mentah untuk pembuatan kelenjar tiroksin ya. Jadi di sini berisi bahan mentah yaitu tiroglobulin untuk nanti diolah untuk menghasilkan hormon tiroksin ya. Ini ada di dalam folikel ini ya, yaitu di massa koloidnya. Kemudian nanti kalian bisa memberi keterangan ya, folikel-folikel ini kalian gambar. Kemudian nanti di situ ya, bagian tepi dari folikel ini tentunya dibatasi oleh suatu epitel ya. Epitelnya di sini dia berbentuk epitel kuboid selapis ya. Ini dia sel epitelnya ini ada di tepi-tepi ini ya. Ini adalah kuboid selapis ya. Nah, di sini kita tahu bahwa folikel-folikel ini dia bisa berubah-ubah ya bentuknya. Jadi dia kalau ada stimulasi bisa bertambah besar seperti itu kira-kira. Kemudian, nah ini nanti pembesaran kuatnya ya. Kalau kalian tadi
lemahnya seperti ini ya. Nanti di pembesaran kuatnya kalian akan menggambar, mungkin akan kalian gambar hanya beberapa folikel saja, tetapi dengan gambaran yang jelas ya selnya ya. Ini sel akan terlihat lebih jelas ya, dia berada di tepi dan bentuknya kuboid ya, kuboid selapis. Saya kira itu saja kalau kelenjar tiroid ya. Kita lanjutkan ya dengan kelenjar paratiroid ya. Jadi kalau kelenjar paratiroid ini dia di belakang kelenjar tiroid ya. Jadi kelenjar paratiroid ini itu dia jumlahnya ada 4 pasang ya. Jadi dia berada di belakang kelenjar. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita mengamati preparat tiroid itu nanti akan ada juga kelenjar paratiroid ya dalam satu preparat ya. Oke, setelah kita amati di bawah mikroskop, untuk irisan kelenjar paratiroid itu nanti akan dihuni oleh 2 sel ya, yaitu sel prinsipal atau safe cell dan sel oksifil ya. Ini dia nanti untuk sel prinsipalnya atau safe cell, dan ini adalah oksifil cell. Kita lihat mungkin perbedaannya apa ya. Jadi nanti kalian menggambarnya untuk pembesaran lemahnya itu nanti kalian gambarnya seperti ini dengan banyak persebaran sel-sel utamanya ya, yaitu safe cell atau prinsipal. Jadi dia memang lebih banyak jumlahnya daripada yang oksifil. Nah, perlu kalian perhatikan nanti pada pembesaran kuat ya, dari pembesaran kuat itu nanti bisa menggambar sel safe cell atau prinsipal selnya itu terdiri atas yang densa dan musida. Nah, ini mungkin bisa dibedakan dari kepadatan granula ya pada inti sel dari sel prinsipalnya. Kalau dia misalnya densa, berarti dia mungkin agak gelap ya. Kalau musida, dia mungkin agak keruh atau agak kurang gelap ya. Itu bedanya itu untuk yang sel prinsipal atau safe cell. Nah, perlu diketahui bahwa fungsi dari sel prinsipal ini adalah fungsi untuk menghasilkan hormon paratiroid ya. Jadi kalau hormon paratiroid ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk mengendalikan kadar kalsium di dalam darah ya. Ini adalah tugas utama dari sel prinsipal ya. Oke, kemudian sel oksipil ini juga terdapat pada kelenjar paratiroid, namun dia jumlahnya tidak sebanyak prinsipal ya. Dan untuk perannya sendiri ini adalah memang belum diketahui secara pasti untuk fungsi dan perannya, namun ada yang mengatakan ini adalah bentuk atau bentuk lain dari sel prinsipal juga. Jadi dia sisa dari sel prinsipal. Ada yang mengatakan demikian ya. Oke, saya kira itu untuk kelenjar paratiroid. Kita berlanjut ke preparat selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah kelenjar hipofisis ya. Kita tahu bahwa kelenjar hipofisis ini adalah kelenjar yang mengendalikan semua aktivitas dari sistem endokrin ya. Ini ada di hipofisis. Nah, jika kita melihat ya di sini untuk hipofisis itu dibagi menjadi 2 bagian ya. Nanti ada yang hipofisis anterior dan hipofisis yang posterior. Nah, nanti kalau yang kimia preparat kita ini nanti akan kita amati adalah yang hipofisis bagian anterior, yaitu yang pas distalis ini ya, ini bagian adenohipofisis atau hipofisis anterior. Nanti kalian bisa menggambar untuk pembesaran lemahnya bisa demikian ya. Jadi ada yang pars, ada yang pars nervosa ya, yang merupakan bagian dari posterior atau neurohipofisis ya. Kita lihat mungkin di sini. Nah, nanti ini adalah komponen-komponen sel yang menyusun bagian dari kelenjar hipofisis ya. Jadi nanti yang ini tadi ya. Nah, jadi yang pars distalis itu nanti akan dihuni oleh 2 macam sel ya, yaitu sel
kromofob ya, kromofob dan sel kromofil ya. Jadi kalau yang sel kromofob itu dinamakan kromofobia ya. Jadi dia takut akan warna. Kalau misalnya kita untuk mempermudah mengingat ya. Jadi kromofob itu dia cenderung sitoplasmanya atau dia terlihat agak atau jernih ya. Dia tidak ada granula di dalamnya ya. Ini pop ya. Kemudian sel yang satu lagi adalah kromofil. Nah, kromofil di sini itu dibedakan menjadi dua sel lagi ya, yaitu sel yang basofil dan yang sel basofil ya. Ini yang sel asofil, ini yang sel basofil. Nah, kalau dilihat dari ciri-cirinya adalah apa? Jadi kalau yang basofil itu dia karakteristiknya ukurannya lebih besar dari yang asidofil, tapi kalau dilihat jumlah distribusinya itu lebih banyak yang asidofil ya. Kemudian dari warnanya kalau yang basofil itu dia bereaksi kuat dengan gas ya. Jadi di sini terlihat dia berwarna keunguan ya. Kalau asidofil bereaksi kuat dengan warnaan orange ya. Jadi dia di sini terlihat sitoplasmanya berwarna orange ya. Ini untuk yang asidofil ya. Baik, kita lanjutkan dengan preparat selanjutnya yaitu kelenjar pankreas ya. Kalau kita lihat dari irisan dari kelenjar pankreas itu nanti akan terdiri bagian besar ya, ada pars eksokrin ya dan pars endokrin. Ini pars eksokrin, ini pars yang endokrin ya. Jadi kalau yang pars eksokrin mungkin kalian dulu pernah mempelajari ya granula yang berbentuk granula di sel yang berbentuk piramid ya pada pankreas itu adalah eksokrin pankreas. Nah, di sini kita belajar yang endokrinnya ya. Endokrin dari pankreas. Kalau kita lihat dia seperti sarang-sarang ya, sarang-sarang di antara bagian pars eksokrin ya, sarang-sarang endokrin. Nah, di sini di bagian pulau-pulau endokrin, pulau-pulau pankreas ini itu nanti akan diisi oleh beberapa macam sel penting ya. Kita lihat nanti pembesaran kuatnya. Ini nanti kalian menggambar pembesaran lemahnya seperti ini ya. Jadi ada bagian pars eksokrin dan ada bagian pars endokrin ya. Struktur yang tadi ya ada sarang-sarang kelenjar dari endokrin pankreas ya. Nah, nanti kalau pembesaran kuatnya kalian cukup boleh menggambar satu pulau ini ya, satu pulau endokrin dari pankreas ya, pulau pankreas ini satu. Kemudian dilengkapi dengan gambaran yang jelas dari struktur selnya ya. Jadi ada sel nanti seperti ini ya. Nah, ini kira-kira ininya saja, skemanya saja ya. Jadi nanti ada sel alfa ya, sel alfa, kemudian sel beta, ada sel delta, kemudian ini tadi ya pars eksokrin yang saya bilang dia bentuknya seperti piramid ya, sel asinus bila bisa dikatakan ya. Kemudian ini ada F sel. Nanti kalian menggambar di sini seperti ini saja. Jadi kayak seperti skema saja ya. Jadi nanti kalau yang alpha sel itu cenderung terletak di bagian tepi ya, lebih banyak. Kemudian beta sel mengisi hampir seluruh bagian dari pulau-pulau pankreas ya. Kemudian delta sel ini letaknya dia merata ya. Kemudian kita lihat di sini kalau ininya ya, perannya. Nah, dari alpha sel ini dia fungsinya untuk menghasilkan hormon glukagon ya. Jadi dia kebalikan dengan fungsi dari sel beta yang menghasilkan hormon insulin ya. Jadi dia di sini adalah untuk menaikkan kadar gula darah ya. Kalau beta sel ini dia untuk menurunkan kadar gula darah ya atau insulin ya. Kemudian kalau delta sel di sini dia lebih penyeimbang ya, penyeimbang hasil yang dihasilkan oleh alpha sel dan beta sel ya. Dia penyeimbang ini sel delta ya. Kemudian juga dikenal menghasilkan hormon atau mensekresi somatostatin ya, atau hormon pertumbuhan ya. Saya kira
itu. Kemudian kalau F cell ini dia untuk mensekresi polipeptida ya. Ini adalah bagian-bagian sel penting yang ada di pulau pankreas. Nanti kalian gambar di pembesaran kuat dengan skema seperti ini ya. Baik, alhamdulillah. Sekian penjelasan saya mengenai ya. Jadi ini tolong yang menyalakan mikrofon matikan itu, suaranya masuk dari tadi. Tolong Mbak, siapa? Ini ada suara masuk. Ini ya untuk yang pulau-pulau tadi, ini yang endokrin, terus yang di luar ini adalah yang eksokrin. Jadi nanti perbesaran lemah menggambarnya kira-kira seperti ini, yang seperti ini. Terus yang kuatnya seperti ini, tapi matisnya seperti tadi yang warna kuning yang sudah dijelaskan. Baiklah, kita lanjut ke review dari preparat. Jadi rekamannya masih lanjut ke review preparat. Yang pertama adalah glandula suprarenalis. Ini ya, tadi yang dari kapsula, terus glomerulosa, fasciculata, reticularis, terus yang di sini adalah medula. Ciri khasnya apa? Di daerah korteks terdapat 3 zona, di daerah ditemukan sel kromafin ya. Ini bagian perbesaran kuatnya nanti dari kapsula, glomerulosa, fasciculata, reticulata, ini fasciculata terus reticulata sampai ke medula, disambung-sambung sendiri. Ini perbesaran kuatnya 1. Nah, kemudian glandula tiroid, ciri khasnya apa? Sel folikuler dan epitel tipe kuboid selapis. Terus di antara folikel satu dengan yang lain terdapat sel parafolikuler ini ya. Jadi kalau parafolikuler itu di luar folikel, terdapatnya di folikel satu dengan yang lain. Nah, terus kemudian perbesaran kuatnya seperti yang sudah dijelaskan ini, ciri khasnya sama. Semua ciri khas ada masing-masing preparat ya. Terus kemudian glandula paratiroidea. Kalau tiroidea yang di sekitar ini tadi ya, kalau paratiroidea yang berwarna ungu ini. Ciri khasnya terdapat sel prinsipal dan sel oksifil. Di mana sel prinsipal lebih dominan. Sitoplasma sel prinsipal densa berwarna gelap. Sitoplasma sel prinsipal lucida berwarna jernih. Sel oksifil bersifat asidofil. Ya. Terus ini kuatnya. Ciri khasnya sama, bagian-bagiannya sama. Terus ini adalah glandula pituitari atau hipofisis. Gambar lemahnya seperti ini. Ciri khasnya terdapat jenis sel kromofil, sel asidofil dan basofil, dan sel kromofob. Sitoplasma sel asidofil berwarna kuning kecoklatan, sitoplasma sel basofil berwarna ungu, sitoplasma sel kromofob berwarna pucat atau warni. Ini perbesaran kuatnya ya. Ini yang coklat-coklat ini yang asidofil, yang ungu basofil, terus yang jernih. Yang jernih ini yang apa? Sitoplasma yang jernih yang kromofob, yang tidak suka warna. Nah, kemudian ini adalah insula pankreatika, perbesaran lemahnya digambar seperti ini. Ciri khasnya di dalam satu pulau Langenhans terdapat endokrin. Selula alfa terdapat di perifer atau di tepi, kemudian selula beta
atau sel beta terdapat di tengah pulau. Nah ini ya, selula alfa di tepi dan selula beta di tengah pulau. Nah kemudian lanjut yang lembar kerjanya. Jadi lembar kerja ini masih direkam ya. Lembar kerjanya nanti yang digambar adalah glandula supralenis lemah kuat. Yang kuatnya detail gambar selnya ya, bagian-bagian selnya. Terus glandula tiroidea tadi ya, lemah dan kuat. Yang lemah beberapa folikel, kalau yang kuat satu atau 2 folikel saja. Jangan lupa sel parafolikulernya juga ditulis serta ciri khasnya. Masing-masing preparat harus ditulis ciri khasnya. Kemudian glandula paratiroidea tadi ya, yang berwarna ungu tadi digambar lemah dan kuat. Terus hipofisis juga lemah kuat. Terus insula pankreatika juga lemah kuat. Jangan lupa ini dilengkapi, praktikan nama, NIM, tanda tangan. Terus ini asisten praktikum adalah nama saya, Idiani. Tanggalnya juga harus ditulis, tidak boleh dipekan ya. Terus kemudian di sini juga ditulis ini, ditambahi sendiri nama pembimbing, yaitu saya, Bu Idiani. Ya, jadi setiap halaman ditulis seperti itu supaya saya mudah mengoreksi laporannya. Saya kira cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan. Rekaman di stop sampai di sini dulu ya. Terima kasih pada Mas Dewan yang sudah membantu.